Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak di Indonesia terus meluas. Penyakit itu telah menyebar di 19 provinsi dengan potensi penularan diperkirakan mencapai ratusan ribu hewan ternak. Meski tidak menular kepada manusia, namun penyakit mulut dan kuku berpotensi menimbulkan banyak masalah pada sisi bisnis hewan ternak dan industri produk-produk turunannya. Jika tidak ditangani dengan segera akan menimbulkan risiko dampak kerugian yang cukup serius terutama dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, vaksinasi mengatasi penyebaran PMK ini pun harus segera dilakukan oleh pemerintah. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 21 Juni 2022 dengan tema Gerak Cepat Vaksinasi PMK bersama saya Luna Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Sutisnawinata. Selamat pagi Kania. Selamat pagi. Sehat-sehat? Salam sehat. Penyakit mulut dan kuku memang menyerang hewan ya, dan tidak menular ke manusia. Tetapi kalau kita melihat yang terakhir terjadi, kelihatannya ini sangat serius juga ya, Kania ya. Iya, dibutuhkan gerak cepat makanya karena penularannya atau penyebarannya itu kita lihat kan memang terjadi begitu cepat. Betul. Sehingga penanganannya pun juga tidak boleh kalah cepat. Baik, sebelum kita bahas editorial itu, pemirsa dan Kania, kita lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini headline Media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda, genjot produksi pangan secepatnya. Ini kalau baca beritanya ini kan ya, kalau saya melihat sebetulnya yang paling penting adalah ketahanan pangan di dalam negeri. Baru kalau kemudian kita ada surplus, seandainya ada surplus, baru kita bisa ekspor. Atau bagaimana nih kan ya? Pada prinsipnya kan memang ini adalah dulunya himbauan, sekarang ada urgensi yang lebih besar lagi begitu ya. Betul. Dengan Presiden mengatakan bahwa kita harus bersatu padu menggenjot produksi pangan secepatnya. Karena memang di balik ini ada peluang begitu. Jadi Presiden melihat ada peluang di tengah ancaman krisis pangan yang melanda dunia ini, ada peluang bagi Indonesia untuk bisa berkontribusi begitu ya. Artinya untuk tentunya memastikan ketahanan pangan di dalam negeri, tapi juga kalau bisa memang juga berkontribusi pada ketahanan pangan di negara lain. Global gitu. Ya. Dan mengapa produksi pangan ini kemudian harus digenjot produksinya secepat mungkin dalam jangka pendek, termasuk ada beberapa strategi begitu yang disampaikan soal langkah intensifikasi pangan dan lain sebagainya. Bagaimana penggunaan lahan itu tidak hanya dipakai hanya untuk satu jenis pangan, tapi bisa bervariasi. Iya, tumpang sari ya kalau istilah pertanian. Kalau kita lihat ini di dalam berita dikatakan Presiden mengatakan di antara kebun sawit kalau masih pendek bisa ditanami jagung katanya, kalau sudah tinggi bisa ditanami porang. Kalau saya hanya berpikir apapun itu semoga stakeholders juga bukan hanya pemerintah pusat ya, pemerintah daerah, dinas-dinas pertanian itu benar-benar bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan kemudian kalau sudah ada masalah baru bergerak cepat begitu ya kan ya. Iya betul. Itu karena ini anggarannya juga luar biasa besar sekali. Iya. Kita juga baru tahu ada 92,3 triliun sampai dengan tahun 2022 nih kemana saja gitu penggunaannya dan outputnya apa begitu. Baik, kita harap semoga lebih serius lagi bekerja karena ancaman krisis energi, krisis pangan ini nyata di depan mata kalau kita tidak hati-hati. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari hubungan internasional atau bilateral tepatnya. Pekan depan Jokowi bertemu Putin membahas isu geopolitik global. Ini Presiden akan ke Rusia ya kan ya? Bagaimana kan? Iya betul. Tanggal 30 Juni ya, Kamis pekan depan akan ada kunjungan ke Rusia dan di mana Presiden juga dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan mudah-mudahan pertemuan ini bisa dimanfaatkan termasuk juga untuk yang kita ketahui adalah paling tidak mengakhiri konflik yang terjadi di Rusia di Ukraina ya. Perang antara Rusia dan Ukraina karena memang
dikatakan bahwa Putin ini dalam posisi untuk menerima, begitu ya, untuk menerima dalam posisi terbuka, menerima resolusi terkait dengan konflik yang terjadi dengan Ukraina. Ukraina ya, dan juga dikatakan akan mengundang untuk hadir di KTT G20 November di Bali ya. Iya betul. Ini sekaligus juga untuk menepis ya spekulasi Rusia itu tidak akan datang gitu dalam pertemuan atau bahkan dikatakan didepak dari pertemuan tersebut. Karena di sisi yang lain Amerika Serikat katanya kan tidak suka kalau kemudian Rusia datang ya. Tapi inilah politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang benar-benar harus dimainkan dengan baik. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini berita yang senapas dengan editorial vaksinasi PMK, penyakit mulut dan kuku, butuh partisipasi peternak. Ya ini harus karena kalau COVID kita bisa jalan ya kan ya ke tempat vaksinasi, kalau sapi ya harus dibawa peternaknya. Bagaimana nih kan ya? Nggak bisa dikumpulin di satu tempat istilahnya gitu ya. Berbeda penanganannya memang. Saya tidak membayangkan secara logistik, distribusi dan lain sebagainya ini akan seperti apa. Tapi sepertinya pemerintah sudah mempersiapkan gitu strateginya, dan paling tidak dosis vaksin yang dibutuhkan untuk mengendalikan laju dari penyebaran penyakit ini sudah hadir, sudah ada di Indonesia. Dosisnya ada 800.000 vaksin begitu yang ada sekarang ini, dan sudah mulai dilakukan gitu perdatanya kemarin di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi untuk sementara sepertinya Pulau Jawa dulu gitu yang akan menjadi konsentrasinya, sudah dilakukan Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, dan sasarannya itu adalah hewan ternak yang sehat. Betul, kalau vaksin ya. Betul. Dan ini kita harapkan peternak bukan hanya peternak industri tentunya ya, karena kalau tidak salah peternak rakyat itu yang punya 1, 2, 3 ekor sapi atau ternak yang lain jauh lebih banyak daripada peternak industri ya kan ya. Iya betul, dan yang paling penting sekarang adalah ketika kita bicara distribusi vaksinnya ini bagaimana kemudian informasinya itu juga bisa diperoleh. Jadi ada kerjasama begitu ya dengan pemerintah daerah, dan juga untuk mengumpulkan data yang ada di tingkat peternak, apakah itu peternak rakyat atau industri. Betul. Nah, peternak rakyat ini yang kemudian harus dijangkau karena datanya ini sepertinya masih belum ada ya. Jadi ini sekalian pendataan juga, dan itu yang kemudian nanti akan dimasukkan dalam sistem, gitu untuk memastikan mana hewan yang sehat, mana yang sakit. Kita harapkan itu bisa segera dilakukan, karena kita nanti editorial membahas mengenai gerak cepat vaksinasi PMK. Dikatakan bahwa yang dibutuhkan adalah 28 juta dosis vaksin. Kania katakan yang sudah sampai baru 800.000 dan akan ada datang total sekitar 3 juta ya dalam waktu dekat ya. Berarti kan masih kurang 25 juta, dan penanganan PMK ini kan bukan hanya masalah vaksinasi. Bagaimana nih kan? Ini kita udah langsung masuk ke editorial yang akan kita bahas begitu ya. Betul. Memang betul sih, tapi gimana ya, kita perlu mengapresiasi paling tidak begitu ya, karena ini memang bukan penyakit main-main, sudah meluas hingga ke 19 provinsi di tanah air, ada 170.000 hewan yang sakit akibat penyakit ini, sehingga penanganannya ini memang tidak bisa kalah cepat gitu dengan penyebar luasannya, dan ini adalah langkah yang perlu kita apresiasi bahwa vaksinasi ini sudah didatangkan, walaupun memang kebutuhannya sangat besar sekali begitu yang berpeluang terkena penyakit ini ada sekitar 80 juta populasi hewan ternak yang berpeluang dan terancam gitu jika vaksinasi ini tidak segera dilakukan. Nah sekarang yang harus dilakukan itu adalah bagaimana gerak cepat vaksinasi ini dilakukan gitu oleh pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah, kemudian juga beberapa stakeholder lainnya, termasuk juga untuk pengadaan vaksinator ya. Kebayang nggak tadi kan Anda mengatakan bahwa logistiknya bagaimana gitu ya, caranya kan berarti harus didatangi satu persatu dalam atau waktu seperti singkat. apa? Dalam waktu singkat. Apakah kita bisa melakukan gerak cepat itu, karena konon katanya orang Indonesia itu bagus dalam merencanakan tapi berhenti di merencanakan. Mengeksekusinya agak-agak pelan, tapi kita bahas kan ya, dan pemirsa inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 21 Juni 2022, gerak cepat vaksinasi PMK. Gerak cepat vaksinasi PMK.
Penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak terus meluas. Penyakit itu telah menyebar di 19 provinsi dengan potensi penularan diperkirakan mencapai ratusan ribu ternak. Vaksinasi mengatasi penyebaran pun harus segera dilakukan oleh pemerintah. PMK memang tidak menular kepada manusia, namun ia berpotensi banyak menimbulkan masalah pada sisi bisnis hewan ternak dan industri produk-produk turunannya. Penyebaran yang cepat dari wabah PMK ini, jika tidak ditangani segera, akan menimbulkan resiko dampak kerugian cukup serius, terutama dalam aspek ekonomi. Sebab penurunan nilai jual dan produk hewan ternak bisa terjadi, serta pembiayaan untuk pengendaliannya. Tidak kurang dari 48 juta ekor hewan ternak di seluruh Indonesia yang berpotensi terancam. Jadi, kalau PMK tidak teratasi, akan menjadi kerugian yang tak ternilai, baik yang diternakan dalam skala kecil perorangan maupun skala besar yang dikelola sebagai industri peternakan. Untuk itulah, gerak cepat pemerintah untuk mempercepat pengadaan vaksin dalam jumlah besar patut diapresiasi. Saat ini, yang sudah diimpor sebanyak 3 juta dosis vaksin. 800.000 dosis telah tiba di tanah air, sedangkan yang 2,2 juta dosis sedang proses refocusing untuk pembiayaan anggarannya. Hadirnya vaksin ini tentu mesti disambut dengan sigap melalui kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, krisis center, dan pihak terkait. Dengan begitu, mereka mampu mempersiapkan penyuntikan sekaligus melakukan pengobatan secara maksimal. Tim pengendalian dan penanganan PMK yang dijembatani oleh Kementerian Pertanian dan didukung BNPB ataupun kementerian lembaga terkait lainnya juga telah dibentuk untuk menekan peningkatan dan mencegah meluasnya PMK. Pemerintah tengah berupaya pula mempercepat pendistribusian vaksin ke sejumlah daerah. Total dibutuhkan sekitar 28 juta dosis vaksin untuk mencapai kekebalan kelompok. Untuk melaksanakan program vaksinasi tersebut, sekitar 1.872 tenaga medis dan 4.421 paramedis sudah siap bekerja. Sampai dengan 18 Juni, tercatat infeksi PMK ini telah menyebar ke 19 provinsi dan 199 kabupaten kota. Jumlah kasus sakit sebanyak 184.646 ekor, sembuh 56.822 ekor atau 30,77%, pemotongan bersyarat 1.394 ekor atau 0,75%, kematian 921 ekor atau 0,50%, dan yang sudah divaksinasi sebanyak 51 ekor. Mantan Wakil Menteri Pertanian, Bayu Krisnamurti mengungkapkan bahwa setiap 1.000 ekor sapi yang mati akibat penyakit PMK diperkirakan akan menimbulkan kerugian ekonomi sekitar 110 miliar rupiah sampai 120 miliar rupiah. Angka ini termasuk kerugian atas sapi yang mati itu sendiri, sapi lain yang berkurang produktivitasnya, biaya untuk biosecurity, vaksin, serta penanganan ekstra pada sistem kesehatan secara keseluruhan. Tidak hanya terkait ekonomi. Pengendalian penyakit ini juga sungguh mendesak terkait datangnya perayaan Idul Adha yang membutuhkan hewan kurban dalam kuantitas besar. Jumlahnya sekitar 1,7 juta ekor yang terdiri atas sapi, kerbau, kambing, dan domba. Kepentingan menjelang hari raya kurban inilah yang perlu mendapat antisipasi cepat. Pemantauan dan pengecekan hewan kurban mesti diperketat, bahkan kalau perlu dikarantina. Pastikan hewan tersebut sudah memiliki izin kesehatan dan bebas dari PMK. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda, pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi lagi, karena kita mau coba mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV, kita sudah saat ini tersambung dengan pemirsa Metro TV di kawasan Pejaten, Jakarta, ada Ibu Ong Mei Hua. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Ong melihat penyakit mulut dan kuku, dan sekarang sudah mulai gerak cepat ini untuk vaksinasi PMK. Bisa tidak kita mengatasi wabah ini kalau menurut Bu Ong? Iya, insya Allah
loh Hmm. kerjasama antara pemerintah daerah dengan Departan. Yang perlu Ya. tuh Bang Leo, Ya, Bu. peternak rakyat itu harus cepat dibantu Bang. Hmm. Vaksin kan baru 800, Iya. yang 200 baru dalam proses. Nah inilah, kita itu nggak berhenti-berhentinya Bang, diberi cobaan sama Allah. Iya. Sudah Iya. minyak goreng, COVID mereda, sekarang PMK. Iya. Lalu bagaimana dengan kehidupan rakyat? Ekonomi kita itu perlu bangkit Bang. Iya. Tetapi kalau penanganannya lambat, otomatis yang dirugikan siapa? Bang Leo, Iya. Bang Leo suka makan daging nggak? Suka, Bu, suka sebagai konsumen, ya. Iya. Iya. Jadi kalau sapi kita banyak yang kena PMK, lalu harga daging mahal, apakah nanti tidak berdampak pada gizi anak-anak kita, Bang? Iya, betul, Bu. Sebentar lagi Idul Adha sudah menjelang, sudah beberapa hari tanggal 9 Juli. Iya. Kita Iya. masuk. Ya, inilah Iya. Bang yang perlu kita persiapkan. Vaksin cepat membutuhkan 28 juta itu. Nah kan Betul. yang divaksin baru berapa Bang Leo? Iya. Nah inilah kerja keras harusnya itu pemerintah daerah dengan Departan ini Bang. Oke, Kementerian Pertanian ya. Iya. Iya, Menteri Pertanian kan banyak Bang. Iya. Rakyat kita, anak-anak kita yang insinyur pertanian itu pinter-pinter Bang Leo. Iya, Bu. Jadi Iya. jangan Baik. jangan sampai terlambat Bang. Lalu kalau terlambat yang rugi adalah rakyat peternak Bang. Iya, yang paling dirugikan itu ya, Ya Pak, peternaknya ya. bakannya. Itu Iya. aja. Terima kasih Metro. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mehwah di kawasan Pejaten di Jakarta. Di belakang Ibu Ong ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mbak Kania. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak John. Bagaimana Pak John, penyakit mulut dan kuku nih Pak? Pendapat Anda Pak, silakan. Ya, kalau pendapat saya ini memang kita memang diderai. Yang kasihan itu petani, sekarang ini petani. Apalagi sekarang udah 19 provinsi yang menyebar. Dan Iya. ratusan kabupaten kota. Jadi ini memang ujian berat bagi petani. Ya. Tapi saya yakin, Leo, pemerintah pasti bergerak cepat. Kenapa? Coba bayangkan 48 juta itu sapi yang divaksin. Kalau ini kita terlambat, ya kita rugi besar. Dan lagi, takutnya kita nanti impor daging lagi. Ini akan polemik lagi. Nah, Iya. sekarang kita masih impor daging. Tambah lagi dengan keadaan yang sekarang ini. Nah, kita menghadapi lebaran haji ini, korban ini sekarang udah kita tengok banyak petani yang mengeluh. Karena sapinya banyak sakit. Jadi kita peternaknya ya. walaupun katanya tidak menular kan ini berbahaya juga mengkonsumsi. Kalau Betul. dipotong yang sapi apa kan itu. Ya mudah-mudahan Iya. ini bergerak cepat pemerintah untuk vaksinasi ini ya ditunggu, sangat menguntungkan masyarakat. Jangan terlambat. Iya. Itu aja. Apa saya? Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda Bu. Selamat pagi. Memang benar kalau kita melihat yang paling akan terkena dampak langsungnya adalah peternaknya sendiri ya kan ya. Tetapi kalau kita melihat untuk masyarakat luas kan konsumen juga akan juga terkena dampaknya. Bagaimana kan ya? Iya, banyak. Ya, kita tadi belum bicara mengenai kerugiannya begitu ya. Kenapa gerak cepat ini dibutuhkan ya karena ada kerugian ekonominya juga gitu. Hitung-hitungannya itu per 1.000 sapi yang mati itu akan menimbulkan kerugian hingga 100 miliar rupiah, 110 sampai dengan 100 sampai dengan 110 miliar rupiah. Jadi memang kerugian secara ekonominya itu luar biasa besar sekali begitu ya. Sehingga memang sekali lagi layak diapresiasi bahwa pemerintah memutuskan untuk pengadaan vaksin ini walaupun kemudian harus diimpor dari luar dan memang untuk saat ini jumlahnya belum memadai begitu ya. Tapi itu kemudian akan terus dipenuhi kebutuhannya gitu. Karena kalau kita bicara mengenai kebutuhan pangan ini kan konteksnya dalam kebutuhan pangan yang berulang kali juga Presiden menyampaikan kita harus antisipasi adanya ancaman krisis pangan. Betul. Termasuk
ini begitu ya. Nah, kalau misalnya kemudian di dalam negeri tidak bisa memastikan keamanan dari hewan ternaknya, ada 48 juta populasi hewan ternak yang terancam jika vaksinasi ini tidak segera dilaksanakan dengan cepat, maka tentunya ini ada urgensi begitu yang memang kita harus segera antisipasi. Beberapa orang bertanya-tanya ketika penyakit mulut dan kuku ini kan sudah lama sekali tidak ada dan kemudian masuk, walaupun kalau kita telusuri dari pemberitaan belum ketahuan juga dari mana kemudian penyakit mulut dan kuku ini kembali masuk ke Indonesia. Tapi ada beberapa masalah yang digarisbawahi soal pengawasan lalu lintas ternak yang katanya harusnya diperketat lagi supaya kemudian ini tidak terjadi. Sambil kemudian mengatasi penyakit mulut dan kuku ini mungkin sistem pengawasan itu yang harus juga ditingkatkan ya kan ya? Iya betul. Nah untuk sekarang ini sebenarnya sudah dilakukan sistem zonase begitu ya dalam rangka untuk pengaturan juga pengawasan lalu lintas hewan dan ternak gitu ya. Ada zona merah, zona oranye, zona kuning, zona hijau. Ini adalah pemetaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi ada beberapa zona yang kita tidak bisa memindah-mindahkan hewan antar zona begitu ya? Betul. Yang zona merah ini yang kemudian sekarang menjadi sasaran utama dari pemerintah begitu ya, untuk memastikan hewan ternak yang sehat di zona merah ini yang kemudian divaksinasi terlebih dahulu supaya mereka tidak tertular. Gitu ya. Kita tahu kan ada pemeringkatan beberapa provinsi ya, Provinsi Jawa Timur adalah di peringkat pertama. Sumbernya begitu. Ya kemarin ini. Sumbernya dan itu yang kemudian dilakukan oleh pemerintah. Paling tidak dari sistem zonase ini untuk mengamankan dulu lalu lintas itu tidak terjadi antar zona-zona yang memang teridentifikasi zona merah gitu. Jadi itu satu yang kemudian layak kita apresiasi untuk pengawasannya begitu ya. Nah dalam rangka Idul Adha ini pengawasannya juga harus diperketat begitu ya untuk memastikan yang hewan yang menjadi korban ini adalah hewan yang sehat, bahkan dikatakan ya kalau perlu harus dapat stempel dulu begitu ya, untuk memastikan bahwa hewan ini sehat, walaupun tidak menular pada manusia sekalipun. Betul. Stempelnya tapi jangan sampai kemudian gara-gara harus stempel membuat harganya jadi naik lagi begitu ya, bukan begitu ya kan ya, karena konon katanya kalau di Indonesia ada izin, ada stempel, akhirnya ujung-ujungnya ke biaya. Katanya begitu. Tapi ini vaksinnya aja gratis kok. Vaksinnya saja gratis ya. Pertanyaan berikutnya adalah kalau kita melihat bagaimana hewan ternak ini banyak ada di peternak rakyat, bagaimana kemudian memobilisasi mereka karena kan lebih tersebar, lebih di banyak tempat dan jangan-jangan juga literasi atau pengetahuan mereka lebih tidak sebagus dari peternak-peternak industri. Kita bahas di bagian berikutnya. Dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sebelum kita lanjutkan diskusi, karena kita mau coba dengarkan lagi pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Selayar, Sulawesi Selatan. Ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Halo, Ibu Lia. Ibu Lia di... Halo, selamat pagi. Halo. Ini, oke, kita akan coba sapa pemirsa Metro TV berikut. Ada Pak Darto di Pontianak, Kalimantan Barat. Pak Darto, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak Darto. Iya, Pak. Bagaimana Anda melihat gerak cepat vaksinasi PMK ternak kita ini, Pak Darto? Bisa atau tidak, Pak? Bagaimana pendapat Anda, Pak? Silakan.
Halo? Saya sebenarnya mau bertanya, tapi lihat ini gerak cepatnya untuk vaksinasi ini sepertinya tidak logistik cepat seperti yang diharapkan oleh para peternak sapi. Oh, kenapa Pak? Karena proses informasi yang masuk ke daerah-daerah itu tidak secepat yang diharapkan oleh para peternak sapi. Sepertinya proses penyaluran vaksinasi itu lambat. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam proses penyebaran vaksin, tapi yang jelas progresnya ini lambat dan ini bisa membuat para peternak sapi semakin rugi. Oke, Pak Darto, apakah Anda peternak sapi juga, Pak? Saya bukan peternak sapi, tapi saya sendiri orang yang ikut mengamati perkembangan yang ada. Karena saya juga lihat teman-teman kami, para peternak sapi, juga mengalami kesulitan untuk memperoleh vaksin secepatnya. Oke. Jadi maksudnya informasi dari Dinas Peternakan di daerah kurang cepat untuk sampai kepada para peternak sapi, itu yang Anda katakan, Pak Darto? Iya, seperti itu. Oke. Maksudnya di daerah mana nih yang Bapak tahu, Pak, yang masih seperti itu, Pak? Pontianak sekitarnya sampai ke arah utara Pontianak. Oh, di Pontianak sudah ada juga, Pak, penyakit mulut dan kuku ini? Sampai saat ini belum terdeteksi berapa banyak, tapi jelas sudah ada juga. Jadi itu ya, bagaimana informasi sampai ke para peternak dan juga mungkin cara mengatasi ya kalau sampai ada PMK itu ya, Pak Darto ya? Iya, itu lebih baik. Oke, baik, terima kasih Pak Darto di Pontianak, Kalimantan Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Kita mungkin akan coba lagi ke Ibu Lia, tapi kelihatannya sudah terputus. Baik, mungkin nanti akan coba kita hubungi lagi. Tapi kalau kembali lagi, ini sejalan dengan pertanyaan saya sebelum jeda kan ya, bagaimana Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan ya di daerah-daerah, juga pemerintah daerah benar-benar menyampaikan informasi, termasuk cara mengatasi, termasuk vaksinnya, untuk para peternak yang saat ini kalau menurut Pak Darto, kita harus verifikasi lagi, memang di Pontianak menurut beliau masih kurang terinformasikan oleh mungkin para penyuluh ya, atau oleh petugas-petugas di Dinas Peternakan. Bagaimana kan ya? Iya, kalau dari Mentan sendiri sih sebenarnya mengatakan ada gugus tugas, ada crisis center khusus penanganan PMK. Sudah ada ya? Di tingkat kabupaten kota, provinsi hingga nasional, dikatakan bahwa setiap hari 24 jam itu melakukan validasi dan intervensi di tingkat kabupaten per hari, kemudian per 2 hari intervensi dan evaluasi di tingkat provinsi dan begitu seterusnya sampai dengan tingkat nasional. Jadi sebenarnya sudah ada gugus tugas dan crisis center yang disediakan untuk keperluan itu ya, untuk penyebarluasan informasi, antisipasi dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan ya seperti tadi saya sampaikan, ini kan sudah ada sistem zonase juga begitu ya. Yang diberlakukan, zona merah itu sudah jelas teridentifikasi, dan untuk tahap pertama ini seperti yang disampaikan juga oleh jubir dari Kementan, tahap pertama ini memang baru di wilayah zona merah terlebih dahulu yang akan menjadi prioritas untuk pemberian vaksinnya, gitu. Dan yang akan menjadi sasaran adalah hewan yang sehat. Tapi ada satu aspek begitu yang kemudian ini juga mungkin untuk keberlanjutannya gitu, untuk memastikan bahwa Indonesia bisa benar-benar bebas dari penyakit ini adalah bagaimana kemudian hewan ternak yang sudah divaksin, yang sehat ini tetap dipelihara, dijaga kesehatannya, dirawat gitu. Jadi, ya? dirawat gitu. Ada aspek biosecurity begitu yang kemudian juga harus dipahami oleh peternakan dari tingkat, mungkin kalau tingkat yang lebih besar itu mungkin lebih paham ya, tapi yang peternak rakyat ini yang kemudian juga harus diberi penyuluhan gitu. Kalau membaca sekian pemberitaan juga kan ada beberapa dugaan bahwa virus ini datangnya dari luar Indonesia, karena selama sekian puluh tahun Indonesia sudah dinyatakan bebas PMK. Nah, ini juga mungkin sambil mengatasi atau mencegah penularan lebih luas dari penyakit mulut dan kuku ini, benar-benar harus diseriusi ya, karena kalau tidak, ya kita jadi rentan. Begitu misalnya nanti kita berhasil mengatasi PMK ini, bukan tidak mungkin kalau kita bisa terkena berbagai penyakit lagi seperti ini ketika pengawasan atau lalu lintas hewan ternak ini tidak diketatkan. Bagaimana kan?
Iya, betul. Ada langkah-langkah berikutnya paling tidak begitu ya. Maksudnya kalau kita melihat 30 tahun loh kita bebas PMK yang terakhir itu tahun 1990 kalau tidak salah, waktu itu ada status bebas PMK yang diberikan kepada Indonesia atas upaya pengendaliannya kan tahun 86 ya kalau tidak salah pertama kali masuk ke Indonesia dan kemudian terjadi kembali begitu ya. Ini warning juga bagi pemerintah, artinya antisipasi ke depannya bagaimana ketika nanti kita sudah berhasil mengendalikan penyakit ini bahwa ke depannya masih akan ada potensi-potensi berikutnya. Tapi paling tidak di tahap kedaruratan ya kalau bisa dikatakan sebagai emergency gitu ya. Sekarang ini keputusan untuk melakukan impor vaksin, pengadaannya di dalam negeri masih perlu memang ada aspek biayanya juga gitu yang harus dipertimbangkan, tapi paling tidak harus diselamatkan dulu begitu. Apa strategi mumpuni begitu yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk membebaskan Indonesia dari penyakit ini? Mungkin gitu. Juga adalah informasi ya bagaimana penanganan ini sudah dilakukan, karena kalau mencontoh penanganan COVID kan kita ada update report setiap hari begitu ya oleh segenap stakeholders yang ada, supaya kemudian tidak juga beredar hoax-hoax seputar PMK ini, supaya kita juga tahu 19 provinsi bahwa sudah tertangani, katakanlah sudah bisa jadi diturunkan begitu, harus ada update progresnya seperti ini ya kan ya? Iya. Dan itu sudah dilakukan ya, memang tapi belum secara konsisten dilakukan begitu. Tapi informasi itu menjadi penting begitu ya untuk yaitu peternak rakyat itu harus mengetahui informasi yang terkininya begitu ya untuk artinya semua bisa memahami langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dan bahwa pemerintah bergerak gitu. Walaupun gerak cepatnya ini yang masih kita tunggu, tapi ada strategi yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah dan harapannya semua memberikan daya dukung bukan gitu. Jadi tidak hanya kemudian mau begitu mengikuti program vaksinasi ini, tapi bagaimana kemudian mereka bisa mengakses, bisa proaktif gitu, atau data-datanya disiapin terlebih dahulu untuk melakukan pemisahan hewan-hewan ternak yang sakit dengan yang sehat. Jangan gitu. ditutup-tutupi keadaannya. Dan jangan ditutup-tutupi, karena itu butuh informasi yang valid juga gitu dari peternak rakyat. Mereka juga harus jujur, apakah peternakannya itu ada penyakit yang ada hewan yang sakit atau tidak gitu. Kadang-kadang kan itu butuh keterbukaan dan kejujuran ya. Karena khawatir kemudian hewannya tidak laku begitu kan, makanya ditutup-tutupi. Padahal kalau lebih awal tahu, lebih cepat ditangani, bisa juga kemudian lebih baik lagi kan kondisi. Betul, dan harus bisa kita sudah pernah mengalahkannya gitu kan, sudah ada gitu dulu sejarahnya. Gitu. Baik, kita harapkan kita semua sama-sama bisa bergerak cepat untuk menangani penyakit mulut dan kuku. Bagi Anda peternak, jangan ragu untuk kemudian menginformasikan dan bekerja sama supaya ternak Anda bisa terselamatkan. Kita berterima kasih Kania Sutisna Winata sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi kan. Selamat pagi Leo. Pemirsa, tidak hanya terkait dengan ekonomi, pengendalian penyakit ini juga sungguh mendesak terkait datangnya perayaan Idul Adha yang membutuhkan hewan kurban dalam jumlah besar. Kegentingan menjelang Hari Raya Kurban inilah yang perlu mendapat antisipasi cepat. Pemantauan dan pengecekan hewan kurban mesti diperketat, bahkan kalau perlu dikarantina. Pastikan hewan itu sudah punya izin kesehatan dan bebas dari penyakit mulut dan kuku. Saya Leonard Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV,